Diskusi buku No LC No Party Sudut Remang Kota Santri disampaikan oleh saya Kiai Hafidin Sarjana Agama. Realita paling baru laporan tokoh Cilegon baru tadi sore ada tokoh Cilegon melaporkan kepada saya, menyampaikan kepada saya. Beliau bilang bahwasannya di sekitar Masjid Al-Hadid itu sudah digaruk oleh siapa? Oleh Satpol PP. Karena katanya remang-remang isinya kemudian tenda-tenda tapi banyak jeduk-jeduknya, dan juga tempat narkoba luar biasa, transaksi di situ luar biasa hebat, termasuk tukang mabok dan ya para LC gadungan juga yang tadi jajah itu ada juga, kira-kira begitu. Lalu beliau bilang, Kiai tinggal sing ning buri Polres, perjudian, transaksi narkoba, prostitusi, tempat mabok lan jablay, mohon doanya. Beliau mau apa? Mau dia apa ini kan? Laporan terakhir lewat telepon, beliau mengatakan dinasti Cilegon buka lagi dengan megah beroperasi tanpa hambatan. Nah, luar biasa. Tadi datanya sudah disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada laporan mahasiswa yang luar biasa hebat. Ada mahasiswa Cilegon datang ke rumah saya karena kerisauannya. Laporan mahasiswa tersebut, satu, jalan lingkar selatan Cilegon seperti Las Vegas. Sudah lihat sendiri, ngontrol sendiri. Malam-malam mereka kumpul bareng melihat, kira-kira begitu. Lalu menyimpulkan demikian. Lalu mereka kemudian mencari data. Ternyata ada cari data ketemu kesimpulannya. Cari uang boleh dari mana saja. Tapi kalau mau hiburan cukup ke Cilegon semua tersedia. Gitu. Mabok ada, LC ada, lonte ada, semuanya ada di Cilegon. Kira-kira begitu. Kata mahasiswa yang datang ke rumah saya. Kenapa dia datang ke rumah saya? Karena katanya satu-satunya tokoh yang masih konsisten untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah saya, kalimatnya begitu. Maka tolong bantu saya, tolong bantu kami untuk bagaimana menyelesaikan masalah Cilegon, kata mahasiswa. Kemudian yang lain, dominasi kapitalisme dan materialisme melemahkan jati diri dan keunikan. Ini yang perlu saya garis bawahi besar. Karena terngiang-ngiang di telinga saya, Hafidin, nggak bisa. Kita ini kota industri. Kita ini sudah ada industri besar. Bahkan staraf internasional dan seterusnya. Maka harus diterima adanya prostitusi, harus diterima adanya orang mabok. Harus diterima dengan segala resikonya sebagai kota industri. Tapi saya kan kiai, saya juga suka baca, saya juga diajak diskusi, saya juga kemudian organisatoris dan punya pengalaman banyak hal dalam urusan bagaimana membangun sosial seperti itu. Social engineering saya juga sudah belajar dan seterusnya. Maka akhirnya, nah kata mereka tempat hiburan malam efek dari industri, kalimatnya begitu. Tapi jawaban saya apa? Tempat hiburan malam bukan efek industri, tapi efek stakeholder Banten lemah iman, lemah takwa, lemah komitmen pada identitas diri yang unik dan asli sebagai wilayah yang berisi 1000 ulama dan 1 juta santri. Coba tagline apa? Tagline Provinsi Banten apa? Coba Mas, orang Banten bukan? Oh bukan. Oh ini. Orang Banten bukan Mas? Tagline Provinsi Banten apa? Iman takwa. Ya. Iman dan takwa. Iman dan takwa, tapi lonte di mana-mana. Kira-kira gimana tuh? Iman dan takwa miras merajalela. Bahkan ironisnya, pabrik miras di mana? Cikande. Di Cikande itu ada, luar biasa dan berdiri tegak. Dan hebatnya lagi, bapak-bapak pengen tahu, teman-teman pengen tahu, yang mendukung mereka, yang kemudian memperkuat mereka siapa? Adalah apa? Tokoh ulama. Dahsyat kan? Dahsyat luar biasa. Untuk itu maka izinkan saya membaca 10 lemah komitmen stakeholder di Banten. Yang pertama, ulama asik dengan bantuan CSR dan lupa tanggung jawab nahi mungkar. Betul atau betul? Ulama kita asik
Serius. Dan yang paling ironis adalah apa? CSR yang di tempat hiburan malam diembat juga. Kira-kira begitu. Diembat juga. Gak main-main gitu. Dan datanya ada di saya. Datanya ada di saya. Kemudian yang kedua, pemerintah asik dengan belajar bisa korupsi dan bisa menarik keuntungan jadi pejabat, lupa dan lalai kontrol penerapan undang-undang dan surat izin. Ingat, kalau Kang Pram tadi membawa siapa? Biasanya bawa Edi John kan? Ingat itu Pak, itu ada modal yang kita keluarkan. Salah satunya uangnya dari saya. Intel saya itu banyak Pak, bukan hanya satu, bisa ratusan. Ketika ada mengatakan itu kan kafe, itu kan tempat apa tuh? Tempat makan biasa, kumpul-kumpul biasa. Nggak ada cerita untuk itu. Tapi kita punya data. Karena apa? Setiap kita beroperasi, kita siapkan uang, kita sewa orang yang masih suka mabok, suka masuk ke situ, kita kasih uang, suruh jajan di situ. Tapi dengan tiga oleh-oleh apa? Satu foto yang ada di situ. Yang kedua, foto apa? Foto nota. Oke. Yang ketiga apa? Video. Track video. Pak pejabat, kalau pengen tahu nanti pejabat siapa yang juga suka main, kita punya. Kita punya, tapi kita tidak keluarkan karena etik barangkali ya, tidak keluarkan. Makanya kita bisa mengancam pejabat siapa saja kalau kita mau. Kemudian yang ketiga, jadi karena pemerintah lemah dalam urusan itu, akhirnya apa? Masya Allah, izinnya kafe, restoran, tapi ada mabok-mabokan, bahkan ada LC yang bilang kemudian no party no LC, gitu kira-kira. Yang ketiga, kepolisian asik mencari peluang 86. Dengan apa? 86 dengan apa nih? Mencari 86 dengan penjahat sosial, penjahat ekonomi dan politik, lupa tugas mengendus dan menjaga Kamtibmas. Lupa Pak, karena kita juga punya datanya. Cuman karena kita sopan, tidak kita naikkan ke media. Kang Pram, saya larang untuk apa? Untuk menaikkan laporan tentang bagaimana kepolisian juga terlibat dalam membackingi tempat hiburan malam. Tidak, saya larang, jangan, saya bilang kayak gitu, nggak boleh. Karena bagaimanapun juga itu teman kita, untuk kegebuk kemungkaran. Yang keempat, Satpol PP dan Dinas Perhubungan asik menemukan potensi pungutan liar. Oke? Lupa tugas menertibkan aktivitas masyarakat yang melanggar ketertiban. Di Lingkar Selatan itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang menyebabkan kematian 3 orang Waringin Kurung, ingat itu bukannya di dalam apa? Ya di dalam kafe yang besar-besar itu bukan, tapi di mana? Di remang-remang itu. Jadi kenapa saya mau turun, mau ikut kemudian urusan yang mungkar ini? Kenapa? Warga Waringin Kurung 3 mati karena OD, karena minum jamu oplosan gitu, miras oplosan, bahaya ini. Maka saya turun waktu itu. Kemudian wartawan, ini wartawan nih, wartawan asik menulis pesanan untuk mengisi kantong kempesnya dan lupa tugas mulia menangkap gejala penyimpangan sosial. Nah, ini Mas Pram juga saya kritik gitu kan, kira-kira. Karena wartawan itu sibuknya apa tadi? Menulis pesanan untuk mengisi kantong kempesnya dan lupa tugas mulia mengungkap gejala penyimpangan sosial, gitu ya. Selanjutnya yang keenam, masyarakat asik dengan kebutuhan makan, minum, memperkaya diri sendiri dan lupa tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat. Cuek aja, diajak nahi mungkar tidak mau, santai saja. Toh bukan saya, toh rumah saya jauh dari LS, nggak kena jeduk-jeduk dan seterusnya. Padahal pesantren saya setiap malam jam 12 malam santri saya masih bingung. Dia tidur kok suara masih luar biasa, nyanyian masih tinggi luar biasa itu. Terus ketujuh, budayawan. Nah, ini budayawan, ada budayawan kena nih. Budayawan asik melayani propaganda hedonisme dan lupa tugas suci, mempertahankan, menguatkan asal budaya mayoritas sejati masyarakat Banten. Gitu. Waduh, nggak tahu seperti apa ya. Mohon maaf budayawan, kira-kira seperti begitu. Kemudian 8, kejaksaan asik mengungkap kasus orderan kepentingan oligarki, ya kan? Dan pejabat politik
lupa peran mulia mengungkap penyimpangan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Kira-kira begitu. Kejaksaannya menang saja. Tapi mohon maaf, pejabat Cilegon ya sempat juga ditarik-tarik. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau mendukung aktivitas nahi mungkar kita di SJLS. Ada tuh yang sampai masuk ke kejaksaan. Karena apa? Kita punya data. Karena kita berteman dengan KPK juga dan yang lainnya. Kemudian kesembilan, para pendekar dan jawara asik menjadi alat para pengusaha mendapatkan pekerjaan di pabrik-pabrik dan pemerintah. Itu para jawara tuh. Asik begitu. Coba bener nggak tuh? Kerjaannya demo gara-gara bosnya tidak dapat proyek, kira-kira begitu tuh. Aduh, parah. Lupa tugas suci sebagai penjaga budaya dan kearifan lokal, kota atau bangsa sendiri. Kan kira-kira begitu ya. Kalau butuh tulisan ini boleh ada, sudah saya tulis rapih ini. 10. Politisi asik mengunduh anggaran politik, menemukan bohir pemilu. Asiknya di situ. Dan cara menipu masyarakat untuk memilih politisi partai politiknya. Lupa, apa lupanya? Lupa komitmennya untuk menguatkan masyarakat agar tidak resisten terhadap apa? Terhadap gerakan pemikiran dan politik yang menjauhkan masyarakat loyal terhadap ideologi sejatinya dan komitmen pada kedaulatan bangsanya. Seperti itu. Itu politisi begitu. Sampai sekarang Fahmi Hakim, ketua DPRD, orang mengop-mengop, nggak keluar-keluar. Saya tantang, kapan dia manggil saya? Saya tantang itu. Saya tantang. Besok teman-teman kita aktivis nahi mungkar mau ketemu Fahmi Hakim. Tapi ceritanya kayaknya nggak nongol juga. Ya nanti kita orah lagi. Tapi tidak melibatkan Kang Pram. Santai Kang Pram. Itu barangkali yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Dan saya melihat buku Kang Pram yang terakhir ini merupakan menurut saya adalah sinar baru bagi orang dari kota Cilegon, karena kalimatnya sangat jelas. Melalui laporan tajam dan refleksi mendalam, buku ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam menegakkan aturan serta menjaga identitas religius kota. Fenomena ini menjadi panggilan untuk bertindak tegas demi mengembalikan marwah Cilegon sebagai kota santri yang bermartabat, sebelum nilai luhur tergerus oleh budaya malam yang kian dominan. Ini dasar tulisan saya yang tadi itu ini. Ya, makanya saya ungkap 10 stakeholder di mana di Banten ini yang payah dan lemah gitu. Semoga menjadi kritik untuk mereka. Kalau mereka kemudian juga berani memenjarakan saya gara-gara tulisan saya itu, silakan saja. Videonya sudah ada. Monggo silakan. Kita tantang di pengadilan kalau mau. Untuk itu maka teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, semuanya kita bergerak. Karena bangsa ini punya kita, kemudian negeri ini punya kita, kota Cilegon itu punya kita. Harus kita kembalikan bagaimana industri bersandingan dengan kearifan lokal. Kira-kira begitu. Dan satu hal lagi. Mohon maaf, industri apa yang ada di Cilegon? Baja. Kenapa pabrik cangkul terbesar tidak ada di Cilegon? Kenapa? Kenapa pabrik arit tidak ada di Cilegon? Kenapa pabrik assembling dari kemudian seluruh perlengkapan untuk motor, untuk mobil, untuk pesawat itu tidak ada di Cilegon? Kenapa? Ini kelalaian pemerintah Cilegon yang tidak sanggup menangkap peluang. Maka saya sering ngobrol dengan orang Cilegon. Emang nih Cilegon kelak orang pinter tah? Emang nggak ada? Makanya kita nggak tahu nih. Mohon maaf, Pak Heldi, satu kali pun kita tawarin untuk ketemu dengan saya nggak mau Pak. Makanya sekarang ada pejabat Cilegon baru, wali kota baru. Siapa namanya? Semoga Robin Sar ini punya kemampuan. Semoga punya keberanian untuk ketemu dengan saya. Ketemu dengan saya Robin Sar, ketemu dengan saya. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengolah Cilegon supaya Pak APBD-nya naik dan menjadi kota industri terbaik di dunia. Saya punya caranya. Dan Anda panggil saya sebagai kemudian konsultan kalau perlu. Nggak perlu dibayar karena duit saya banyak. Satu orang berapa? 140 juta ke saya. Belajar kalau mau belajar
Poligami. Oke, terima kasih teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.